Sebenarnya cepat kalau dosen ingat. Kesalahan kecil tapi berdampak sangat besar untuk jabatan fungsional sahabat. Jangan sampai terkendala ya pada kenaikan jabatan fungsional. Ini sering terjadi pada dosen. Lupa atau keliru atau mungkin tidak mau tahu bagaimana cara untuk mengunggah in-passing dan kepangkatan. Halo sahabat, kembali lagi dengan saya Iwan Agus Hanggayana. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana mengunggah in-passing dan kepangkatan. Saat sahabat sudah mengunggah in-passing, tapi kepangkatannya belum diupdate, belum diunggah juga di Sister. Saat kepangkatannya sudah diupdate, diunggah, tapi in-passingnya belum muncul di Sister. Loh kok bisa? Mari kita cek dan kita bahas video dari awal hingga akhir sehingga mengurangi potensi permasalahan kendala-kendala ke depannya. Akses sister.kemdikbud.go.id, klik masuk. Saya akan login menggunakan akun dosen, bukan akun operator. Klik login. Pada profil di sini ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh dosen di upload, yaitu in-passing dan kepangkatan. Sering terjadi kesalahan di in-passing, hanya di in-passing saja yang diperbaharui oleh dosen dan mengaku bahwa saya sudah unggah in-passing saya yang terbaru di Sister. Saya sudah update in-passing yang terbaru saya di Sister. Iya, betul, tapi ini kepangkatannya tidak diperbaharui lagi. Bagaimana bisa? Ada juga dosen yang kepangkatannya sudah diperbaharui, merasa sudah mengunggah yang terbaru, tapi di in-passing tidak diperbaharui. Hati-hati sahabat, ini bisa menjadi kendala ke depannya. Bagi sahabat yang sedang serdos, berjuang untuk serdos, berjuang untuk kenaikan jabatan fungsional, ini akan menjadi suatu hal yang menghambat. Jangan sampai telat, karena perlu waktu. Mulai dari dosen mengajukan, lalu operator PT memverifikasi, dan LL Dikti wilayah. Sebenarnya cepat kalau dosen ingat. Saya akan mulai di in-passing terlebih dahulu. Sahabat, inilah tampilannya, klik tambah. Nah, ini di pangkat, golongan, nomor SK, tanggal SK, terhitung mulai tanggal. Ini daftar-daftar yang saya berkarir jadi dosen dari awal 2018, 2020, dan 2025 in-passing saya terbaru. Klik tambah. Nah, di sini ada golongan dan pangkat, golongan dan pangkat. Ini harus dicocokkan dengan SK-nya. Saya akan bagi layar ini menjadi dua. Harus dicocokkan datanya dari data SK, keputusan kenaikan pangkat. Ini golongan. Golongan di sini golongan 3C. Penata. Lalu nomor SK in-passing. Di blok, diklik kanan, copy saja, lalu pastekan di sini, tempel sebagai teks biasa. Tanggal SK itu yang di sini, 4 Januari 2025, terhitung mulai ini 1 Januari 2025. Kenapa lari-lari nih ya? Saya kecilkan. 1 Januari 2025. Angka kredit di sini, jumlah angka kredit 300. Masa kerja ini dia 7 tahun 3 bulan. Saya akan pilih 7, di sini 3. Golongan pangkat 3C penata, nomor SK in-passing. Tanggal SK yang ini 4 Januari 2025, terhitung mulai yang ini. Angka kredit yang ini 300. Masa kerja 7 tahun 3 bulan. Oke. Apa yang perlu diupload? Ya SK-nya. SK-nya ini maksimal total ukuran file dalam sekali proses 5 MB. Pilih file. Klik SK-nya lalu pilih open. Saya akan ketik SK in-passing Hanggayana 2025. Disamakan saja keterangan di sini, lalu pilih jawaban. Sini apakah ada in-passing ya? Thread ke bawah. Nah, SK jabatan in-passing ada di sini. SK pangkat
passing. Oke, tautan dokumen ini ada di Google Drive-nya. Ini saya punya Google Drive-nya. Saya akan bagikan. Pastikan siapa saja yang memiliki link bisa melihat. Salin link, selesai. Lalu paste di sini. Setelah itu simpan. Data berhasil disimpan. Kembali. Nah, di sini penata terlihat di sini. Penata, nomor SK, tanggal SK, terhitung mulai. Itu yang di in-passing, sahabat. Jangan sampai keliru bahwa ini sudah selesai. Dilanjutkan ke kepangkatannya, diklik kepangkatan. Riwayat golongan atau pangkat, ini riwayatnya sama yang seperti tadi di in-passing. Di bagian in-passing saya baru 2, sekarang akan saya tambahkan tambah golongan. Ini riwayat ajuan yang sebelumnya ya, sahabat. Disetujui pusat LL Dikti. Tombol tindakan, bisa lihat rincian. Cepat, total ajuan cuma 3 hari ini. Jadi sahabat, kalau umpamanya deadline untuk mengurus ShareDOS, umpamanya besok terakhir untuk submit data, bahaya karena perlu waktu prosesnya ini. Untuk yang di bagian kepangkatan, apa saja dokumennya? SK in-passing di 2019 ini. Klik kepangkatan lagi, saya akan tambah golongan. Nah, di sini golongan pangkat. Tadi apa? Penata. 3C. Nomor SK yang ini, klik kanan di copy text, klik kanan, tempel sebagai teks biasa. Tanggal di SK 4 Januari 2025. Klik 4 Januari, lalu apply. Terhitung mulai tanggal yang ini, 1 Januari 2025. Apply. Masa kerja golongan yang ini, kerja 7 tahun 3 bulan. 7.3. Bukti dokumen SK pangkat atau in-passing. Diklik di sini. Klik SK yang akan diunggah, lalu pilih open. Sini. Udah. Dicek kembali, sahabat. C penata, nomor SK, tanggal SK, terhitung mulai tanggal, masa kerja 7 tahun, masa kerja golongan 3 bulan. SK-nya sudah di sini, lalu kirim ajuan. Jangan sampai sahabat simpan sebagai draft atau close. Sudah mengisi, Pak. Jadi datanya tidak sampai di operator perguruan tinggi. Ini ada videonya, sahabat. Ada dosen yang pernah mengaku sudah mengirim, tapi nyatanya belum masuk, datanya masih draft. Bayangkan itu 3 bulan. Didiamkan, tidak ada komunikasi ke operator ataupun menanyakan. Ini bahaya. Atau tidak menonton video ini. Jangan sampai seperti itu ya. Setelah lengkap semuanya, klik kirim ajuan. Kan ada pertanyaan, kirim ajuan sekarang apa besok? Sekarang lah. Kirim ajuan sekarang. Ajuan yang telah dikirim tidak dapat diubah. Pastikan seluruh data sudah sesuai. Ya, kirim. Oke. Nah, untuk kepangkatan di sini tidak langsung muncul. Beda ya dengan in-passing yang tadi. Kalau kepangkatan ini berhasil mengirim ajuan. Ajuan Anda kini berstatus diajukan dan sedang menunggu proses lebih lanjut dari pihak terkait. Silakan cek progres secara berkala. Caranya lihat ajuan ini. Hari ini sekarang 19 Februari pukul 19.05. Data. Nih, tanggal di ajuan 19 Februari 2025, ajuan data baru. Status ajuan diajukan. Ajuan baru 0 hari. Tombol tindakan, lihat rincian. Bisa juga tarik kembali. Diajukan kemana ini keterangannya. Untuk sahabat bisa mengecek
Nah, formulir ajuan perubahan golongan pangkat perubahan data ini memerlukan validasi yang akan diproses dalam maksimal 21 hari kerja setelah diajukan. Setelah diajukan. Ada draft, ada diajukan, perguruan tinggi, pusat LLDikti selesai. Total umur ajuan 0 hari. 0 hari di perguruan tinggi, 0 hari di pusat LLDikti. Diajukan nih, jelas. Berarti datanya masih di perguruan tinggi. Operator. Masih di perguruan tinggi, belum di LLDikti. Jadi operator di tingkat perguruan tinggi, sister harus mengecek. Golongan ini ajuan perubahan. Lalu lihat dokumen apakah bisa diakses. Bisa, aman. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Siapa operator sisternya? Saya. Dari itu saya akan klik keluar. Saya akan login menggunakan operator. Nah, di sini ya. Akademi Komunitas Manajemen Perubahan Indonesia Admin PT. Ini dia. Kemana? Scroll ke bawah. Lalu lihat validasi data dosen. Di sini ada data pribadi, pendidikan formal, jabatan fungsional, kepangkatan, sertifikasi, penempatan, rumput ilmu. Nah, yang mana kepangkatan? Kepangkatan di sini apakah ada datanya? Ada. Ini masuk baru karena saya operator jadi langsung sat-sat seperti itu. 19 Februari 2025. Umur ajuan 0 hari. Aksi di sini ada riwayat ajuan, di sini ada validasi ajuan. Saya akan klik validasi ajuan. Walaupun sendiri, saya operator sendiri, tidak semena-mena memvalidasi yes, tapi harus dicek kembali apakah data itu sesuai dengan SK, apakah data itu bisa diakses Google Drive-nya. Sering terjadi tidak bisa diakses karena tidak dibagikan untuk umum. Ini dia data yang berubah. 3C penata, nomor SK. Nah, sebagai operator harus diklik dulu lihat dokumennya. Saya biasanya akan membagi layar menjadi 2. Data yang dirubah ini pangkat golongan 3C di sini. 3C penata. Betul, nomor SK. Ini dia nomor SK-nya. Sudah betul, tanggal SK kepangkatan. Tanggalnya terhitung mulai 1 Januari 2025. Masa kerja golongan 7 tahun 3 bulan. Diajukan oleh dosen statusnya. Ini sudah bisa diakses. Kalau ini data riwayat kepangkatan terkini yang sebelumnya. Ini juga bisa diklik detail kepangkatan. Seharusnya bisa, sahabat. Tapi yang paling penting adalah SK ini. Yang tadi kan sudah saya klik. Lihat dokumen, lalu muncul lancar. Setelah dicek semuanya, lalu operator langsung status periksa. Di sini ada pilihan valid disetujui, tidak lengkap, tangguhkan jika tidak lengkap. Ada kecurangan. Ini kalau curang ya, ditolak saja. Tidak valid, tolak saja. Belum diperiksa ajuan. Belum diperiksa. Kenapa harus memberitahu belum diperiksa? Karena ini sudah sesuai dan valid, saya akan memilih valid setuju. Keterangannya sudah sesuai. Silakan memberikan keterangan lebih. Tidak apa. Setelah semuanya sudah sesuai, dicek kembali dan pilih validasi. Apakah Anda yakin akan memvalidasi perubahan data tersebut? Yes, ya. Oke, perubahan data dosen telah divalidasi. Saya akan masuk menggunakan akun dosen. Ini dia dashboard saya sebagai dosen. Lalu saya akan klik profile, lalu pilih kepangkatan. Nah, di sini belum muncul yang 2025. Klik riwayat ajuan. Saat diklik 9 Februari, selesai diperiksa PT, langsung berubah dia, langsung berubah. Tombol tindakan, lihat rincian. Oke, langsung berubah. Dari draft diajukan, tadi kan masih di perguruan tinggi. Gambarannya seperti ini. Sampai di sini, tadi. Tidak ada 30 menit yang lalu, itu baru berapa menit ya, bisa dilihat di waktunya di sini. Cuma beberapa menit. Karena saya operatornya,
tapi harus benar. Perguruan tinggi dan data saya sudah di pusat LLDikti sekarang. Setelah divalidasi, diperiksa oleh LLDikti baru selesai. Akan bertambah dia. In-passing yang terbaru, kepangkatan yang terbaru. Jadi di sini ada keterangannya, total umur ajuan 0 hari, umur ajuan 0 hari di perguruan tinggi. Nanti kalau besok diperiksa dari LLDikti 1 hari, kalau lagi 2 hari ya 2 hari gitu. Riwayat ajuan diajukan 19 Februari 2025. Selesai diperiksa PT 19 Februari 2025. Jadi semuanya terbuka bagi sahabat. Disetujui. Keterangan periksa sudah sesuai. Jadi apa yang saya tulis tadi itu akan muncul di sini di dashboard dosen. Ajuan perubahan. Lihat dokumen lagi. Lancar jaya. Bisa diakses. Oke, itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi bagi sahabat semua. Semoga karir dosennya cepat dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Cepat yang artinya sesuai dengan peraturan. Jangan sampai cepat yang tidak sesuai dengan peraturan. Mari memberikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Like video ini dan bagikan ke sahabat-sahabat sekalian yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Siapa tahu tiba-tiba membutuhkan dan bisa muncul video ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.